Halo, Sobat Indonesia Cemerlang. Apa kabar semua? Saya doakan sehat selalu dan tentunya dilancarkan usahanya ya. Oke, kita kembali ke bisnis air rebus yang beberapa hari ini kita tidak upload dan kita selingi dengan berita olahraga ya. Ini kita kembali karena saya yakin usaha ini sudah ada yang menjalankan di daerah teman-teman sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tips sukses untuk bisnis air rebus. Jadi bisnis air rebus ini kita tidak sembarangan ya, tidak hanya merebus hingga menjual tidak, tapi ada beberapa trik supaya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya. Walaupun di YouTube pun banyak dari rekan-rekan yang sudah maju menggunakan alat yang modern, akan tetapi kita di sini dengan semuanya kesederhanaan ini, kita mari mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari alat yang sederhana ini. Oke, bagaimana triksnya? Ikuti terus ya di Indonesia Cemerlang ini. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya, meskipun subscribe itu nggak gratis atau gratis terserah lah, yang penting begitu ya. Jadi ikuti terus. Oke, jadi apa tips ataupun trik untuk sukses bisnis air rebus ini? Yang pertama yaitu harus bisa menjaga kualitas, bahkan meningkatkan kualitas. Kualitas apa itu? Kualitas baik itu air yang kita ambil, baik air dari sumur ataupun air sumur bor ya. Kemudian kualitas setelah kita nanti masukkan galon-galon. Kira-kira berbau sangit atau tidak, ataupun ada rasa atau bau dan segala macam. Itu harus senantiasa kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita mengecewakan pelanggan, oke? Kemudian yang kedua yang tak kalah penting itu adalah konsisten ya. Seperti halnya YouTube, kalau kita konsisten upload video yang temanya itu bermanfaat atau menghibur, saya rasa akan cepat sukses ya. Meskipun saya konsisten mengupload video tapi nggak sukses-sukses, tidak apa-apa, yang penting kita berbagi kebaikan kepada rekan-rekan semua ya, itu. Kemudian kalau air rebusnya konsisten bagaimana? Kita harus konsisten supaya di rumah tidak kehabisan stok, karena kalau kehabisan stok bisa saja pelanggan kita kecewa. Misalnya, Mas, Mbak, kita kirim galon sekian, aduh sudah habis. Nah, kalau misalnya begitu pelanggan otomatis kecewa. Nah, untuk mengatasi seperti itu, jadi harus banyak-banyak membuat tandon ataupun penampungan air dingin agar kita senantiasa memiliki tandon yang banyak gitu ya. Ingat, yang kedua konsisten. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting atau yang terakhir ini adalah rajin-rajin promosi. Promosi yang bagaimana? Promosi bisa melalui media sosial ya, paling enak media sosial, ke grup atau ke kemana yang lain. Kemudian promosi dari mulut ke mulut ya. Nah, itu yang paling cepat, yaitu dari mulut ke mulut. Karena dengan kita pintar promosi, maka tentunya bisnis air rebus ini akan cepat berkembang. Ya, walaupun kami sederhana begini, bukan berarti kami sudah berkembang atau tidak, tapi alhamdulillah dari bulan ke bulan, karena kita mencatat terus ya tentang pemasukannya, dari bulan ke bulan itu senantiasa mengalami peningkatan. Nah, untuk itu jadi rekan-rekan ada 3 tips atau trik untuk sukses bisnis air rebus. Yang tak kalah penting ya, yang harus rekan-rekan semua perhatikan, ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan dalam bisnis air rebus, yaitu apa? Yaitu menjual atau mengisi air galon dengan air mentah. Nah, hal ini saya bisa menemukan kata-kata seperti ini karena ada beberapa hal ataupun kejadian yang sudah diceritakan kepada kami tentang pengalaman dari konsumen, terutama yang ada di kota maupun di desa tidak jauh dari tempat kami ya. Itu mereka mengisi dengan air galon mentah, dengan air mentah. Alasannya mungkin stok air masak yang ada di rumah itu habis. Nah, mereka bisa ketahuan karena suatu saat itu mereka diikuti oleh para pembeli, sehingga ketahuan apabila dia mengisinya di sumur. Nah, dari situ hal ini jangan sampai kita lakukan,
Kalau misalnya habis, bilang saja habis. Jangan sampai kita mengisi dengan air mentah. Kalau misalnya panas, bilang saja panas. Mungkin konsumen akan lebih mengerti dan bijak menanggapi yang seperti itu. Nah, itu ya. Jadi jangan kita sepelekan bisnis air galon ini, karena jangan sampai hanya uang Rp5.000 ya, jangan sampai uang Rp5.000 kita mengeluarkan jutaan rupiah untuk mengobati seseorang, ataupun bahkan kita yang bisa menjadi masuk perkara begitu. Oke, semoga ini tips ataupun trik yang bermanfaat untuk rekan-rekan bisnis air galon semua dimanapun berada, karena kita mulainya memang dari nol, jadi kita mulai memberikan tips ini ya dari awal-awal, karena mungkin yang besar-besar jadi itu tidak memberikan pengetahuannya tentang ini. Jadi ikuti terus di Indonesiaku Cemerlang ya, supaya mendapatkan pemberitahuan tentang bisnis air galon ini, karena usaha sampingan ini saya yakin suatu saat akan menjadi usaha andalan buat keluarga kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku Cemerlang.